luar biasa ya. Semua sehat ya? Sehat. Ada yang tidak masuk karena sakit? Tidak. Berarti masuk semua ya? Masuk semua, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang topik baru. Saya sudah menyiapkan, hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Surat dinas ya. Nanti ada perbedaan sedikit antara surat dinas dan surat pribadi. Nanti anak-anak akan menemukan apa perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita ada dua kegiatan di hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak akan bekerja secara berkelompok untuk menyusun surat pribadi. Yang kedua, anak-anak akan ibu tantang untuk saling menulis surat kepada temannya. Gitu ya? Jelas dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah, ini bulan Mei. Ada yang ingat nggak? Bulan April tuh biasanya kita memperingati satu hari yang penting, di mana kita pakai pakaian adat. Ada yang tahu nggak harinya hari apa? Hari Kartini. Hari Kartini. Biasanya kita pakai apa kalau pas hari Kartini? Pakai sorjan. Pakai sorjan, pakai kebaya. Itu kenapa ya? Kok kayak gitu ya? Mengenang jasa pahlawan. Mengenang jasa pahlawan. Melestarikan budaya, Bu. Melestarikan budaya. Oke, tadi anak-anak sudah betul menyebutkan kita memperingati hari Kartini. Nah, Ibu ada satu video tentang Ibu kita Kartini, tentang perjuangan beliau melalui surat pribadi. Ya, nanti kita lihat videonya singkat saja, nanti kita refleksikan bersama kenapa menulis surat itu penting. Ya, kita simak bersama-sama terlebih dahulu. Gimana? Dari video singkat tadi kita sudah mengetahui ya perjuangan dari R.A. Kartini. Beliau hidupnya sangat singkat tapi membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Dengan apa tadi? Beliau berjuang dengan apa? Mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah. Sebelum bisa mendirikan sekolah, dia berkorespondensi dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Itu dengan apa? Surat. Surat pribadi, betul. Beliau itu menuliskan surat tentang keresahannya terkait dengan kenapa sih perempuan di Jawa tidak boleh sekolah atau tidak boleh belajar. Nah, dari sini kira-kira tujuan penulisan suratnya Kartini itu apa? Mengungkapkan keresahannya. Curhat, Bu. Curhat. Ada nggak dia mengungkapkan keinginannya? Ada. Ada nggak dia membahas suatu hal di situ? Membahas tentang tadi apa? Keinginan
emansipasi wanita, betul. Jadi inilah salah satu gambaran ya dari perjuangan melalui surat. Nah, anak-anak juga bisa seperti Kartini yang menulis surat untuk tadi mengungkapkan keresahan, kemudian curhat, kemudian berpendapat tentang sesuatu gitu ya. Itu adalah salah satu tujuan dari penulisan surat pribadi. Oke, itu apa? Mengungkapkan keresahannya. Curhat bu. Curhat. Ada nggak dia mengungkapkan keinginannya? Ada. Ada nggak dia membahas suatu hal di situ? Membahas tentang tadi apa? Keinginan emansipasi wanita, betul. Jadi inilah salah satu gambaran ya dari perjuangan melalui surat. Nah, anak-anak juga bisa seperti Kartini yang menulis surat untuk tadi mengungkapkan keresahan, kemudian curhat, kemudian berpendapat tentang sesuatu gitu ya. Itu adalah salah satu tujuan dari penulisan surat pribadi. Oke. Nah, dari sini kita akan bekerja secara berkelompok terlebih dahulu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita akan bekerja secara berkelompok. Kelompoknya sudah ibu tentukan. Oke. Nah, dari sini kita akan bekerja secara berkelompok terlebih dahulu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita akan bekerja secara berkelompok. Kelompoknya sudah ibu tentukan. Ini dari hasil asesmen sebelumnya terkait surat dinas. Nah, ibu membagi kelompok 1, nanti ada April sama Nurikban. Kemudian kelompok 2 ada Novita dan Hasna ya. Ibu bagikan satu set, silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Disusun potongan puzzle-nya. Nanti kemudian diidentifikasi ya unsur-unsur surat apa saja yang ada di potongan-potongan puzzle tersebut, masing-masing potongan puzzle-nya itu ya. Silahkan bisa mulai dikerjakan. Nanti sebisanya dulu, salah tidak apa-apa. Silahkan didiskusikan, misalnya ragu-ragu, bisa juga anak-anak untuk saling berdiskusi ya, bekerja sama. Semoga dengan waktu bisa berkunjung. Tapi bisa dewe. Gimana? Ada kesulitan? Bisa kok bu. Bisa ya. Mungkin bisa dibagi tugas ya, satu menempel, satu mengidentifikasi unsur suratnya apa saja. Oke. Novita ada kesulitan? Bisa dibagi ya tugasnya, satu menulis, kemudian mengidentifikasinya, nanti kalau ada kesulitan bisa boleh disambungnya sini ya. Masih pembawa dulu, apa? tapi nggak Masih apa-apa. pembawa apa? Sendiri. Pernah punya pengalaman menulis surat? Pernah bu? Dulu bu. Dulu tak. Waktu SD. Untuk siapa suratnya? Saya Mama. bapak. Oh, untuk orang tua ya. Iya. Biasanya kalau orang tua mengungkapkan apa? Minta maaf atau Tangan. Kakak belum pulang-pulang. Waktu apa ya, lupa bu. Udah waktu SD. Ini nanti identifikasinya di mana bu? boleh dituliskan di sebelah sini ya. Unsurnya apa aja yang bisa diidentifikasi. Nanti kita konfirmasi bersama-sama. Dibikin apa ini ya? Tanggal. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, tadi kita sudah bekerja sama untuk menyusun potongan surat pribadi. Ada yang kesulitan?
Tidak. Tidak ada ya. Semua unsur suratnya sudah ditulis? Sudah. Oke, sekarang waktunya kita konfirmasi bersama-sama. Saya akan pilih dulu salah satu kelompok. Nanti kelompok lain boleh mengkonfirmasi ya jawabannya masing-masing. Kelompoknya Novita sudah siap? Siap. Boleh, yuk maju dulu. Novita dan Hasna. Ada kesini nggak? Itu bukan. Oke, silakan. Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita dan Hasna ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surat pribadi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu ada Surabaya 30 Juli 2023. Itu merupakan tempat dan tanggal surat. Lalu juga ada sahabatku Syabina di Bandung, itu alamat tujuan surat. Lalu halo Syabina, apa kabar Syabina? Itu salam membuka. Lalu ada Syabina, setelah kamu pindah untuk tinggal di Bandung, aku belum mendengar lagi kabar tentangmu. Bagaimana rasanya tinggal dan bersekolah di Bandung? Sepertinya menyenangkan dan seru ya. Itu merupakan kalimat pembuka. Dan juga ini ada isi yang akan dilanjutkan oleh Hasna. Kemudian di sini di surat ini ada paragraf ini yang berisi tentang cerita liburan Syabina di kota Jogja. Ini termasuk bagian isi surat. Kemudian di bawah isi ini ada kalimat Syabina, aku juga ingin mendengar cerita liburanmu. Semoga kamu dapat membalas surat ini ya, aku tunggu balasanmu. Ini termasuk penutup surat. Kemudian yang di bawah ini ada nama pengirim. Oke, berarti tadi sudah ada beberapa unsur yang bisa diidentifikasi oleh kelompok Hasna ya. Kelompok Mbak April mungkin ada tanggapan? Itu tadi kayaknya kurang salam penutup ya. Salam penutupnya ada yang tahu Kak? Ada yang bisa bantu? Sahabatku itu bukan Ya, sahabatmu itu bisa dijadikan salam penutup. Oke, sekarang Ibu tanya tujuan dari penulisan suratnya Syabina ini berarti apa? menanyakan kabar, Heeh. kemudian menceritakan pengalaman. Menceritakan pengalamannya tentang liburan. Oke, ada lagi yang mau ditanggapi? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi. Baik, tadi kan kita sudah presentasi semua ya, sudah saling mengkonfirmasi. Kita review sebentar materi hari ini. Tadi kita tentang surat pribadi. Jadi surat pribadi itu kalau disimpulkan itu bisa menjadi bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk tidak untuk kepentingan instansi tertentu ya. Jadi dari pribadi ke pribadi, bisa dari ke orang tua, bisa jadi ke teman, bisa jadi ke kerabat seperti itu ya, ke kawan. Pacar deh. Ada yang sudah punya pacar? Masih dong. Masih kecil. Tidak apa-apa sih Kan sebenarnya. surat pribadi ya. Iya, surat pribadi ya. Oke, jadi tujuannya tadi ada mengungkapkan perasaan. Jadi kalau ke pacar tujuan pertama ini ya, jadi mengungkapkan perasaan kangen atau ingin diajak jalan-jalan ya kan. Terus menyampaikan ide seperti Kartini tadi menyampaikan idenya untuk membuat sekolah, kemudian memohon bantuan, bertukar kabar seperti tadi yang dipresentasikan oleh Hasna, kemudian menceritakan pengalaman. Nah, gimana kemudian tadi ada unsur-unsur surat pribadi, anak-anak sudah sangat luar biasa dapat mengidentifikasi ya unsur-unsur surat pribadi itu apa saja. Tapi bedanya apa sih surat pribadi sama surat dinas? Di apa? Ada kop surat kalau di surat dinas. Terus gaya bahasanya beda atau enggak? Resmi. Resmi, betul. Kalau di surat pribadi lebih santai atau lebih akrab ya, lebih intim. Seperti itu. Tadi yang Ibu katakan, Ibu akan menantang anak-anak untuk menulis surat
pribadi ke temannya ya, ke teman sebangkunya ya. Jadi silakan yang pertama nanti tulis dulu tempat dan tanggal penulisan surat, kemudian anak-anak boleh tujuan suratnya dikirimnya ke temannya. Terus jangan lupa salam membuka, menulis pesannya yang dengan bahasa yang komunikatif, bahasa yang sehari-hari. Kemudian menutup dengan salam penutup, jangan lupa walaupun dituliskan untuk temannya, identitas pengirimnya jangan lupa dituliskan ya. Oke, Bu, nulis suratnya tentang apa? Gitu ya. Ini tadi seperti yang contohnya sudah anak-anak bacakan di depan, itu ada yang nulis pengalaman ke Jogja ya. Tadi ada yang pengalaman ke museum, terus ada yang tadi makan bakpia, ya, makan makanan tradisional. Ibu juga menantang anak-anak untuk menuliskan, boleh pengalaman, boleh pendapat, boleh pengen ada ide atau apa gitu ya tentang makanan tradisional, boleh tentang tempat bersejarah, permainan tradisional atau pertunjukan seni ya. Kemudian nanti untuk suratnya itu boleh ditulis tangan. Kalau ada yang mau menulis tangan secara langsung, boleh dengan pakai Microsoft Word atau Google Docs, atau pakai Canva Bu, biar bisa ada gambar-gambarnya, boleh, atau aplikasi lainnya. Anak-anak bebas memilih media apa yang ingin digunakan. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Nanti ini silahkan dikerjakan. Kalau belum selesai bisa dikumpulkan besok sebelum pertemuan esok hari ya. Oke, dan kita mau refleksi sebentar, sedikit saja. Ini ada satu dua anak yang boleh jawab, apa sih yang paling menarik dari kegiatan menyusun dan menulis surat pribadi hari ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, Nafisa silakan. Bisa mengungkapkan perasaan, bisa meluapkan cerita kita, apa yang kita alami ke orang lain seperti itu. Oke, jadi ini ya meresapi fungsi dari surat pribadi ya, jadi memahami tujuan dari surat pribadi. Nah, kalau yang membuat anak-anak masih bingung atau Bu, kayaknya ini aku harus belajar lebih lagi nih, kira-kira ada nggak? Belum sih. Kayak aman tuh. Hasna? Kan tadi ada temanya permainan tradisional. Itu saya masih belum permainan itu apa aja, kemudian yang mau dibawa itu apa. Jadi sepertinya perlu berjelas. Oke, nah untuk itu anak-anak bisa baca buku dulu ya, atau baca-baca di internet terkait hal apa yang ingin dituliskan terkait permainan tradisional tadi. Bisa juga anak-anak pernah main dakot atau main lompat tali, Iya. atau permainan tradisional apa yang pernah dimainkan? Kelereng, gubak sodor. Nah itu bisa jadi menuliskan pengalaman bermain itu, gitu ya. Tidak harus sesuatu yang baru atau sesuatu yang di luar pengalaman dari anak-anak, gitu ya, Rane ya. Oke. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan sebelum Bu. kita akhiri kelas pada hari ini? Belum Bu. Belum ya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan tadi tugasnya bisa dikumpulkan ke saya kalau sudah selesai ya. Ibu cukupkan hari ini. Terima kasih atas kerjasama anak-anak yang luar biasa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.